hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baik, hari yang indah, hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami, dan kami rindu Tuhan untuk hari ini juga Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami berikan Tuhan yang terbaik Tuhan bagi Engkau ya Bapa. Berikan kami konsentrasi yang baik Tuhan. Ajar kami menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kita mengecap kebaikan Tuhan karena Tuhan baik buat kita. Amin. Biarlah kita selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya Tuhan, kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Terbukti Tuhan hingga hari ini kami ada Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Bahwa anak-anak-Mu Tuhan itu bersyukur ya Bapa. Bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan oleh karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami menyembah Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan Kau melepaskan tangan-Mu Tuhan, membiarkan kami sendirian berjalan Tuhan. Karena gadamu dan tongkat-Mu itulah Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap hidup kami. Kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan, mohon kemurahan. Lembutkanlah hati kami Tuhan, lembutkanlah hati kami, jamah hidup kami, ubahkan hidup kami Tuhan menjadi yang baru sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Biarlah hidup kami dari hari ke hari, waktu demi waktu dibaharui di dalam Tuhan. Hanya Roh Kudus yang sanggup membaharui. Oleh karenanya kami berserah penuh dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa ini, dan kami mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus supaya menjamah di dalam setiap hidup kami, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam setiap hidup kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Selalu kami katakan kepada saudara bahwa hidup kita ini tidak dipengaruhi keadaan yang ada. Sekalipun keadaan ini memang kadang membuat kita menjadi ciut, kadang membuat kita menjadi tawar hati. Tetapi ketika kita selalu datang kepada Tuhan, kita akan selalu diingatkan bahwa ada Tuhan, ada pribadi yang luar biasa yang selalu memperhatikan, selalu menopang dan menolong setiap kehidupan kita. Jadi apapun keadaannya, kita tidak akan terkondisikan. Haleluya. Ayo kita sama-sama belajar. Iya, hari ini kita akan belajar solusi di masa kritis. Ya. Solusi di masa kritis. Memang solusi ini banyak, tetapi kita akan melihat daripada Tuhan itu sudah sangat terbukti. Dan solusi yang ada bukan hanya cerita isapan jempol, tetapi kenyataan. Nah, saudara, saudara sudah masuk dalam gemar membaca Alkitab, masuk di dalam Yosua, dan saudara menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan beracara. Dan dikatakan waktu peperangan, di situ Yosua sampai berdoa dan matahari suruh berhenti. Dan dikatakan di situ belum pernah ada, ya, Tuhan menjawab doa semacam itu. Tapi luar biasanya matahari sampai berhenti, saudara, dan kemudian lambat-lambat baru tenggelam. Dan itu ternyata di dalam sejarah juga dipelajari, orang-orang ilmu pengetahuan mempelajari memang ada satu hari yang sempat hilang, ya, mengalami keterlambatan. Dan itu memang benar, saudara. Itulah dahsyatnya Tuhan. Makanya ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir lewat Laut Teberau, ya, dikeringkan. Itu terlalu mudah bagi Tuhan. Ya, alam saja yang tidak bisa dikuasai manusia, bagi Tuhan terlalu mudah. Saudara, ketika Yosua sudah membawa, ya, bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, dan dikatakan di situ ketika imam-imam masuk ke Sungai Yordan, langsung Sungai Yordan terputus dan air menjadi tembok. Itu belum pernah terjadi di dalam sejarah. Nah, oleh karenanya, saudara, sebagai anak Tuhan, yang cerita yang ada di dalam Alkitab itu bukan hanya dongeng biasa, tetapi itu kisah nyata yang membuktikan bahwa Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu dahsyat. Jadi kalau saudara mengagumi kejadian-kejadian waktu lampau, ya, di waktu Musa, di waktu Yosua, itu sudah hebat. Kemarin saya katakan kepada saudara, ini lebih hebat lagi, di mana Tuhan beracara bagi umatnya. Dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba,
ya, supaya kita diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karenanya saudara, hari-hari ini saat seluruh dunia dipukul dengan pandemi ini, wah, ini juga sebuah pukulan yang berat. Ya, kemarin Taiwan sempat aman, ya kita merasa sepertinya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ternyata ketika itu terjadi, iya, ternyata sebuah pukulan yang berat juga. Nah, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Seberat apapun juga, yang terlebih berat adalah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karenanya, ketika ada masa kritis semacam ini, jangan takut, karena ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Haleluya. Ayo kita baca kisah yang menarik di dalam Lukas, ya. Lukas, ya, ini ceritanya memang saudara sudah hafal, di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, belum termasuk perempuan dan anak-anaknya. Nah, tapi masa-masa waktu itu apa yang terjadi? Nah, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 dan selanjutnya. Saudara juga bisa buka di dalam Alkitab saudara, ya, Lukas 9 ayat yang ke-12, ya. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata. Nah, muridnya ini datang kepada Tuhan mengatakan gini, karena ini banyak orang, murid-muridnya merasa direcokin, merasa susah, ya. Ini sudah malam-malam, ya, masih banyak orang. Dan murid-muridnya berkata kepada Tuhan begini, suruhlah orang banyak itu pergi, ya, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Perhatikan, di situ di tempat yang sunyi, tidak ada makanan, tidak ada penginapan, tidak ada apa-apa. Ya, pokoknya tempatnya sunyi dan sudah malam. Perhatikan. Nah, tetapi ada Yesus, selalu ada solusi. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, yang ke-13 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Waduh, ini sangat bertentangan sekali. Hal yang tidak mungkin dilakukan, tetapi harus murid-murid lakukan. Orang Taiwan bilang bukan yang tes, ya. Saya Yesuli bukan yang tes, ya mes. Jadi kalau di dalam Tuhan Yesus itu hal-hal yang bukan yang tes, hal-hal yang tidak mungkin itu bagi Tuhan terlampau gampang untuk dikerjakan supaya anak-anaknya menjadi percaya. Haleluya. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ya, jadi ini sebenarnya perkataannya ini sambil nyindir Tuhan. Nih, yang ada 5 roti, 2 ikan. Ya, kalau mau ngasih makannya harus beli tau. Nah, gitu loh. Ini harus beli tau. Beli itu pakai uang gak sedikit tau. Nah, uang 200 dinar, wah, gitu kan, yang di versi lain begitu. Wah, itu banyak sekali, saudara. Karena dari mana? Kan begitu. Nah, di ayat 14 dijelaskan di situ, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Oh, di tempat yang sunyi, sudah malam, masih menghadapi 5.000 orang laki-laki. Di gereja aja misalnya kita ada 20-30 orang aja sudah kemalaman, kita sudah waduh, udah pada kebingungan. Nah, ini di tempat yang sunyi. Nah, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ya, yuk kita lanjutkan dulu. Nah, solusi dalam menghadapi masa kritis. Nah, solusi ini ya kita relevansikan di dalam
kebenaran Alkitab ini? Ayo kita lihat. Ya, yang pertama, lihat di sini. Buang sifat lepas tanggung jawab atau cuci tangan. Ya, lepas tanggung jawab itu atau cuci tangan. Ya, cuci tangan itu kalau sekarang bagus. Ya, kalau sekarang bagus, cuci tangan pakai sabun di masa pandemi COVID ini. Tetapi untuk hal-hal tanggung jawab kita nggak bisa cuci tangan atau lepas tangan. Nah, ya. Kita lihat dulu. Nah, Lukas 9 ayat ke-12 tadi dikatakan, pada waktu itu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi. Jadi murid-muridnya nggak mau, ya, nggak mau bebani. Nah, ini siapa sih yang mau dibebani? 12 orang ya, 12 orang dibebani 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Ya. Jangankan sampai 5.000 orang. Nah, ini kalau misalnya 500 orang aja sudah kelabakan. 12 orang handle 500 orang kelabakan. 12 orang ngadepin 120 orang saja. Ya. Per satu orang dikasih 10 saja, sudah kelimpungan karena kondisinya tidak ada apa-apa. Nah, makanya murid-muridnya benar juga, suruh saja mereka pergi, sudah suruh supaya nggak repot, kita nggak repot. Nah, mana ada sih orang mau repot? Pasti nggak ada. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Tanggung jawab itu selalu tidak enak. Tanggung jawab itu selalu nggak enak karena menguras waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial, bahkan keuangan. Saudara, ya, para pelayan-pelayan Tuhan ini kadang-kadang mempersiapkan hidupnya waktu hujan-hujan, ya, waktu harinya nggak panggian, ya, tetap harus melayani, tetap harus datang. Aduh, nggak enak, saudara. Kalau sebenarnya kalau bisa, dilepas, ya, dilepas. Punya paling enak itu lepas tanggung jawab. Nah, lepas tanggung jawab. Makanya kadang-kadang kita jumpai anak-anak muda sering mereka berpacaran ketika mendapat kecelakaan dan akhirnya si laki-laki pergi begitu saja. Kenapa? Nggak mau tanggung jawab. Namanya orang tanggung jawab itu enggak enak. Nah, lihat. Kebanyakan orang suka menghindari tanggung jawab. Dan bertindak apa? Masa bodoh. Nah, ini kisahnya tadi. Murid-murid Tuhan tadi juga begitu. Aduh, dihadapkan dengan persoalan. Kita itu juga kadang-kadang di masa-masa sulit semacam ini, wah, kita harus bertanggung jawab, melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Baik saudara yang sebagai jemaat, ya kadang-kadang ini, aku nggak urusan, nggak ada tugas apa-apa, ya masa bodoh lah, ya apalagi kayak begini, ibadah ya suka-suka gua lah, ya ibadah di tempat YouTube banyak. Oh no. Kalau saudara dan saya ngerti tanggung jawab, saudara akan bertanggung jawab. Terapkan sendiri seperti saudara punya kehidupan di rumah tangga. Saudara pasti akan bertanggung jawab atas keluarga saudara. Karena itu memang tanggung jawab yang diembankan kepada kita. Kita tidak bisa menghindarinya. Dan kita tidak bisa melemparkannya begitu saja. Karena memang itu tanggung jawab kita. Nah, saudara, di masa-masa sulit begini juga seperti kita bergereja ini, kita tetap punya tanggung jawab. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan itu tetap taruh tanggung jawab. Saudara, nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan membawa kepada saudara. Saudara, kalau masa-masa pandemi saja begini, kita tidak punya tanggung jawab, ya, apalagi masa-masa yang akan lebih sulit lagi, ya. Jangan sampai kita di masa-masa yang lebih sulit lagi
ya, kita tidak setia kepada Tuhan. Justru masa-masa yang begini ini melatih kita supaya kita setia kepada Tuhan. Karena di Wahyu juga dikatakan, sekalipun bangsa dihantam begitu banyak sampar, begitu banyak penyakit, tetapi mereka tidak bertobat juga. Nah, jangan sampai begitu, saudara. Justru dengan kejadian yang semacam ini, kita segera mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tetap ambil tanggung jawab. Oh iya, aku tetap ada tanggung jawab. Aku harus beribadah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupku, aku akan kerjakan penuh dengan tanggung jawab. Sekalipun saudara mungkin nggak bisa beribadah secara onsite, ya, atau secara tatap muka, tetapi ibadah secara online pun, tanggung jawab. Aku punya tanggung jawab. Aku harus beribadah kepada Tuhan. Aku harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku juga bertanggung jawab atas komunitas gereja yang Tuhan sudah percayakan, di mana aku berkomunitas, di kota di mana Tuhan tempatkan. Aku bertanggung jawab. Kalau kita saja disuruh Tuhan berdoa untuk kesejahteraan kota, nah, kalau saudara dan saya tidak memperhatikan gereja di mana kita bisa berkomunitas, bagaimana kita akan menjadi dampak? Justru di saat yang semacam ini, ayo kita sama-sama punya tanggung jawab. Nah, apapun keadaan saat ini, aku tetap akan bertanggung jawab. Aku akan setia kepada Tuhan lewat gereja yang Tuhan percayakan, di mana aku berkomunitas. Karena dari tempat itu aku bisa saling dibangun, saling dikuatkan antara aku dengan yang lainnya, saling bersama-sama menopang pekerjaan Tuhan di mana Tuhan tempatkan. Ya. Jadi saudara, kebanyakan orang itu suka menghindari tanggung jawab, seperti murid-murid yang tadi. Suruhlah mereka pergi, ya, suruh mereka makan sendiri, cari penginapan sendiri. Ini masa bodoh, karena masa bodoh. Karena selama tidak bersangkutan langsung dengan kita, ya, itu, ya, pokoknya yang penting kita aman lah. Nah, jangan saudara. Kalau saudara pernah dengar cerita, ya, jadi cuma cerita ini penghantar anak-anak tidur. Nah, suatu saat ada satu keluarga yang akan punya hajatan, dan kemudian dia akan menyembelih ayamnya. Ya. Wah, ayamnya jadi susah. Terus kambing, gak peduli, itu kamu sendiri. Ayam memang kamu itu jatahnya memang begitu. Matilah kau. Gitu. Kambing, waduh gimana nih kambing? Ada bukan lah, nggak peduli. Terus apalagi sapi nggak peduli. Ya, singkat ceritanya saudara, akhirnya apa? Akhirnya keluarga itu mengalami bencana yang besar, dan akhirnya mereka yang tidak peduli, akhirnya sampai kambing, domba, dan sapinya harus dikorbankan karena untuk menghidangkan kepada para tamu-tamu, ya, karena keluarga itu mengalami kesusahan dan harus menyembelih sapi dan dombanya. Saudara, yang dikira itu masalah kecil, tetapi akhirnya yang tidak mau peduli malah jadi korbannya. Ayo, saudara, kalau kita saling menopang, saling menguatkan, justru di situ ada jalan keluar. Haleluya. Nah, melemparkan pada orang lain. Nah, kebanyakan orang suka menghindari tanggung jawab dan bertindak apa? Melemparkan pada orang lain. Ya, ini paling suka begitu. Melemparkan pada orang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memuji orang lebih bisa. Oh, kamu kan lebih kaya, kamu pasti bisa. Nah, sedang dia sendiri nggak mau bertindak. Oh, kamu kan lebih bisa nyanyi, kamu kan bisa lebih ini. Tetapi apa? Sebenarnya dia mau melemparkan, dia tidak mau ikut-ikutan. Ya. Itu cuma modus, saudara. Modus itu apa ya? Modus itu akal-akalan saja. Enggak. Kita dijadikan anak Tuhan bukan supaya pinter akal-akalan, tetapi supaya kita bertindak. Yang mengerti katakan amin.
Ya, jadi buang sifat lepas tanggung jawab atau cuci tangan atau lepas tangan. Buang itu saudara. Karena Tuhan nggak mau. Ini kita buktikan selanjutnya. Ya. Nah, jangan menjadikan atau tidak menjadikan kenyataan sebagai bahan alasan atau komentar. Nah, saudara, kalau saudara lihat mungkin di YouTube atau di apa, orang itu lebih banyak komentarnya daripada solusinya. Wah, kalau komentar, wah bisa panjang-panjang, wah bisa begini. Atau saudara lihat para penonton sepak bola atau para penonton basket, cuma masukin gitu aja, itu kan lompat tidak, itu tendang gitu, gampang, gimana sih? Nah, cuma komentar, komentarnya bisa, wah memang dia begini. Nah, jadi tidak menjadikan kenyataan sebagai bahan alasan. Nih kita lihat Lukas, ya, 9 ayat 13. Tetapi ia berkata, Tuhan berkata, ya, kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ganti sama Tuhan diganti. Murid-muridnya tadi mau lepas tanggung jawab, tetapi lihat, Tuhan tidak suka menjadikan murid-muridnya adalah orang-orang yang lepas tanggung jawab, suka cuci tangan dan cuma banyak alasan. Ya, kata orang dulu NATO, no action, talking only. Jadi nggak ada actionnya, banyak ngomong. Waduh, itu NATO. Ya, nah ini enggak. Tuhan nggak mau menjadikan anak-anaknya yang NATO, bukan. Tetapi do it, lakukan, melakukan. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan. Ya, harus. Jadi siapa? Kamu harus memberi makan. Sebentar. Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Kan begitu. Nah, selalu Tuhan itu selalu menyampaikan suatu cara-cara yang luar biasa di luar akal pikiran manusia. Nah, mereka menjawab langsung spontan. Murid-murid ini sekalipun sudah sering melihat gurunya atau Tuhan Yesus melakukan perkara ajaib, tetapi kalau menghadapi hal yang begini ternyata mereka juga spontan juga. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti 2 ikan. Itu master. Nah, gitu. Itu guru, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Tapi beli harus pakai duit guru, kan begitu. Nah, kita lihat. Kenyataan itu selalu ideal untuk dijadikan alasan. Jadi kenyataan, ya contohnya ini pandemi ini, paling ideal dan cocok dijadikan alasan. Ya, untuk tidak beribadah, untuk tidak berkomunitas, ini sangat ideal. Ya, untuk menjauh daripada Tuhan atau menjauhi dari persekutuan itu sangat ideal. Ya, aku nggak pernah disapa. Padahal kenyataannya diajak, nggak diperhatikan. Jangan, saudara. Ayo, anak-anak Tuhan yang tahu tanggung jawab, dia tahu kebutuhannya akan Tuhan. Ya. Nah, kenyataan selalu ideal dijadikan alasan. Memang cocok untuk alasan itu. Jangankan orang tua, anak-anak itu untuk alasan, bisa saja. Padahal nggak diajarin pun bisa. Jadi kalau alasan itu 1001 alasan, orang ngomong begitu. Lalu kenyataannya bisa beralasan lebih banyak daripada itu. Nah, kenyataan selalu ideal untuk dijadikan alasan. Tetapi kita dipercaya Tuhan bukan untuk pandai berkelit, tetapi untuk menjadi berkat dalam segala situasi. Yang mengerti katakan amin. Ini buktinya apa? Buktinya di tengah malam, tempatnya sunyi, jauh dari tempat keramaian orang, jauh dari pemukiman, malah murid-muridnya disuruh memberi makan. Kamu harus memberi makan. Bagaimana caranya? Nah, makanya saudara,
selalu ada solusi di dalam Tuhan. Kalau ketemu Tuhan, selalu ada jawaban. Ada Tuhan, pasti ada jawaban. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita lihat. Nah, kalau tadi saya katakan ada Tuhan pasti ada jawaban, maka bawa diri untuk bertindak dalam ketaatan. Selalu kata ketaatan ini seperti mendogma. Cuma bukan, saudara. Memang kita ini dari dulu keadaannya. Saudara sudah membaca dalam kebenaran firman Tuhan, ya, yang sering kita baca ini kan kisahnya Musa, Yosua. Tapi memang benar ketika mereka taat. Nah, waktu ini kita sampai di Yosua, ya kan? Mereka suruh mengelilingi tembok Yeriko. Hari pertama sekali saja, sampai 6 hari sekali saja. Kemudian nanti pada hari ke-7, nanti kamu kelilingi 7 kali. Mereka taat, dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh karena ketaatan. Padahal mereka nggak gempur tembok. Kalau Tuhan yang berperan ganti kita, semuanya ajaib. Tugas kita apa? Taat. Nah, taat ini memang dituntut. Enggak segampang teorinya. Karena mau taat itu melihat kenyataannya, kadang-kadang mengerikan sekali. Itu enggak mungkin, ini lelucon, ya, ini kaiwanso. Tidak. Selalu apabila engkau taat, berkat ini akan datang kepadamu. Selalu apabila engkau taat, berkat ini datang kepadamu. Dan Tuhan selalu yang bertindak di depan kita. Lukas 9 ayat 14. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, saya sendiri mengakui di sini saya belum pernah ketemu cuma 5.000 laki-laki. Kadang-kadang kita nakal gabungan bersama aja paling mentok 750, 1.000. Itu kelihatannya sudah luar biasa. Nah, tapi di sini 5.000 orang laki-laki. Waduh, gimana nih? Nggak mungkin. Nah, mungkin saudara juga mengatakan, bagaimana ini? Pandemi kayak begini, ya? Perekonomian kayak begini, keuangan kayak begini, pekerjaan kayak begini, semuanya belum tahu juntrungannya. Justru disitulah saudara harus tahu juntrungannya. Kita semua harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau dengan cara kita semuanya memang bukan. Bagaimana penghasilan di masa pandemi? Jangankan penghasilan, ini saja perusahaan-perusahaan bisa gulung tikar kok. Baru dihantam beberapa bulan saja bisa. Saya lihat banyak toko-toko, ya. Saya ini enggak masalah nyinggung nama, ya. Ya memang saya setiap hari lewat. Saudara tahu Welcome kan? Welcome sekarang sudah enggak ada. Supermarket Welcome, ya. Sekarang sudah diganti lagi sama Carrefour. Semuanya sekarang baru buka sudah tutup, apalagi orang lagi mau usaha malah jadi langsung sepi. Nah, kalau kita melihat semacam itu, kita bisa takut, kita bisa ciut. Tapi ayo bertindak dalam ketaatan, selalu ada mujizat. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Nah, ya ampun, mau apa lagi? Nah, tapi saudara, kita yang sudah mengerti kisah kebenaran Alkitab ini, ayo kita tinggal menindaklanjuti. Sekalipun ini masa resesi, masa kritis, masa pandemi, masa yang menakutkan, ya. Tapi bawa diri untuk bertindak dalam ketaatan. Bertindak di masa sulit sungguh hal yang menyakitkan
dalam segala hal. Usaha sulit, keuangan sulit, kesehatan, cara menjaganya harus ekstra preventif. Berbeda dengan hari-hari yang lalu. Ya, kita nggak boleh sembarangan. Habis keluar rumah cuci tangan, keluar rumah cuci tangan, keluar rumah cuci baju. Dulu kita bisa baju sehari 2 hari bisa pakai, sekarang sekali pakai cuci, sekali keluar cuci. Nah, sungguh menyakitkan. Nah, banyak air yang dikeluarkan, banyak sabun, ya, banyak pengeluaran. Puji nama Tuhan, ini sekarang Taiwan ada hujan. Bayangkan kalau nggak jadi hujan, ya, makin sulit lagi. Tetapi anak Tuhan selalu diajar untuk percaya. Yang mengerti katakan amin. Kemarin Taiwan mau menghadapi kekeringan. Sudah dicoba dengan hujan buatan, ditembakkan, gagal. Orang Jakarta bilang gagal maning. Tetapi berdoa. Sekarang Tuhan sudah hujani Taiwan dengan hujan kebaikan. Sampai yang di Nantou sekarang sudah pulih kembali. Ya. Bersyukur kemarin kita waktu masih jalan-jalan bisa menyaksikan danau yang di Nantou kering. Kita ada dokumentasinya. Ya. Nah, kita bersyukur. Ayo bertindak dalam ketaatan. Kita bawa, kita doakan, toh dipulihkan. Kota dipulihkan, bangsa dipulihkan. Ini ada pandemi, berdoa. Ya. Makin sedikit. Sudah pulih. Ayo saudara, berkomunikasi dalam Tuhan lebih sungguh-sungguh. Jangan nanti malah pura-pura lupa. Ya, pemerintah sudah izinkan ibadah, ayo kita sama-sama ibadah. Ya, ini belum izinkan, kita tetap ikuti protokol kesehatan. Iya, saudara, ibadah dengan sungguh-sungguh, sekalipun lewat media. Nah, kita juga sudah memformat supaya minggu tetap bisa kita beribadah tatap muka. Nah, jadi minggu saudara yang ada Zoom, ada apa, kita masih bisa bertatap muka. Ayo saudara, jangan malas, tetapi ayo ambil tanggung jawab. Nah, bertindak di masa sulit sungguh hal yang menyakitkan dalam segala, tetapi anak Tuhan selalu diajar untuk percaya, bukan karena melihat, tetapi untuk percaya bahwa Tuhan kita sanggup berkarya dengan ajaib. Amin. Haleluya. Jadi solusi dalam menghadapi masa kritis semacam ini, yang pertama, buang sifat lepas tanggung jawab. Kalau kita tidak mau bisa bertanggung jawab, kita tidak akan bisa dipercaya apa-apa. Barang siapa ya bertanggung jawab pada perkara-perkara kecil, dia akan diserai tanggung jawab yang lebih besar. Tidak menjadikan kenyataan sebagai bahan alasan atau komentar. Wah, pandemi, wah ini. Enggak. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang selanjutnya, bawa diri untuk bertindak dalam ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kepada kami supaya kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang maha besar, maha berkuasa, oleh karenanya hidup kami percayakan kepada Tuhan. Kami tidak mau lepas tanggung jawab Tuhan. Kami mau mengambil tanggung jawab yang daripada Tuhan. Ketika kami dipercayakan untuk menjadi para pelayan-pelayan-Mu, kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kami sebagai jemaat, kami juga akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kami Tuhan percayakan dengan pekerjaan, kami juga memegang tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan percayakan kepada kami keluarga, kami bertanggung jawab kepada keluarga kami.
Ketika Tuhan percayakan komunitas bergereja, kami juga bertanggung jawab kepada komunitas dan gereja di mana Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak mau alasan Tuhan dengan berbagai hal, karena Tuhan sanggup melakukan. Seperti murid-murid berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan, tetapi kamu harus memberi makan. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau bertindak dalam ketaatan, karena waktu kami taat, Tuhan sendiri yang beracara bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Roh Kudus yang menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kami sanggup mengambil tanggung jawab, tidak banyak alasan, dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya diproteksi Tuhan, dipelihara Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk sementara, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui bank Post Office atau Yoci dengan nomor rekening 006 1130 0142 538 atas nama Timothy Christian. Bagi saudara yang telah melakukan transfer, mohon difoto dan mengirimkan bukti transfer demi ketertiban administrasi ke kedua alamat lain di bawah ini, yaitu Pak Tim dan Ibu Semoy. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kita akan berkati kota, kita akan berkati bangsa ini. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian. Haleluya.
masa yang sangat riskan, sangat berisiko ini. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan berikan kuasa kepada kami, di mana kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. Oleh karenanya kami bertindak atas kota ini, atas negeri ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota ini, negeri ini di-cover, dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari setiap malapetaka, mara bahaya, pandemi COVID-19 dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota dan penduduknya mengalami kebaikan Tuhan. Dijauhkan dari resesi global. Dan hari-hari ini kami sudah melihat penurunan tingkat terpaparnya orang-orang yang kena COVID. Dan kami percaya dalam hari-hari mendatang tidak ada lagi yang terpapar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bangsa ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Para pemimpin bangsanya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Para penduduknya dijamah Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Pakai Tuhan, baik itu gereja Taiwan, gereja Filipina, gereja Vietnam, gereja Indonesia, gereja-gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, biarlah menjadi kesaksian bagi bangsa ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena inilah keberadaan kami untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Dari tempat ini juga kami mengimpartasikan kepada bangsa-bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan yang daripada Tuhan terjadi. Kegerakan api Pentakosta ketiga terjadi melawat seluruh dunia, dan umat manusia bertobat kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tengadahkan wajah. Umat Tuhan yang sangat dikasih, diperhatikan Tuhan, sekarang terimalah berkat rahmat dan anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Oleh karena penyertaan Tuhan, apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluarga, rumah tangga, keuangan, pekerjaan, masa depan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan juga memperhatikan umat-umat-Mu yang penuh dengan keseriusan. Mereka tetap setia mempersembahkan persembahan persekutuan mereka, persembahan mereka. Tuhan sendiri akan membuka tingkap-tingkap langit bagi mereka sesuai dengan kebenaran firman. Dan bagi Tuhan tidak ada kekurangan. Bagi Tuhan selalu ada kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami kebaikan, kemurahan, proteksi, dan berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati.